Pak, bagaimana peraturan terkait dengan uang pisah? Case-nya adalah karyawan mengajukan resign 1 bulan notice, one notice, tapi perusahaan dalam hal ini atasan langsungnya menuntut untuk menyelesaikan proyek pekerjaan sehingga dibutuhkan perpanjangan kerja. Tidak ketemu kesepakatan antara karyawan dan perusahaan karena karyawan sudah harus segera join di tempat yang baru dan one notice sudah berakhir. Pada akhirnya perusahaan menahan Pak Klaring dan tidak mengeluarkan hak uang pisah karyawan dan lain-lain. Ini mirip sama kasus yang tadi ya. Baik, Bapak Ibu penanya dan yang lain, ini tadi seperti yang saya sampaikan, mengundurkan diri atau resign itu adalah hak vetonya karyawan. Ya, apabila si pimpinan perusahaan atau pihak perusahaan ingin melakukan negosiasi dan sebagainya, misalkan ada meminta untuk mendampingi kegiatan tertentu dan sebagainya, maka dibutuhkan kesepakatan. Ya. Apabila tidak terjadi kesepakatan, sejatinya demi hukum proses pengunduran dirinya tetap berjalan. Jadi dalam contoh kasus ini, sepanjang yang disebut proyek pekerjaan tadi, kan ini disebutnya ada proyek pekerjaan nih. Sepanjang proyek itu memang bukan tanggung jawab utamanya yang bersangkutan atau tidak ada ikatan dinas di sana, ya untuk proyek ini, maka tidak ada kewajiban hukum bagi si karyawan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kecuali ini ada ikatan dinasnya nih. Kalau ada ikatan dinas biasanya kan ada bonus lah, ada apalah dan sebagainya, ya kan? Apabila ini nggak ada, ya berarti haknya karyawan untuk keluar. Yeah. Maka seharusnya perusahaan pada saat berkepentingan untuk meminta karyawan mendampingi proyek sampai selesai, dia harusnya melakukan approach yang bagus, bukan menggunakan pendekatan kekuasaan seperti ini. Ini pendekatan yang keliru yang dilakukan oleh perusahaan. Harusnya dinego. Udahlah, tolonglah, ginilah segala macam dan sebagainya. Bahkan di beberapa kasus terjadi kesepakatan, udahlah malam deh kamu kerja di luar jam kerja dan sebagainya. Aku tetap bayar kamu deh berapa dan sebagainya. Terjadi hitung-hitungan seperti itu. Biasanya si karyawan akan mencapai kata sepakat kalau seperti itu. Tapi apabila pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan seperti ini, komando, ya kan? Nggak bisa, kamu harus menyelesaikan begini. Dasar hukumnya apa Pak? Saya harus selesaikan proyek ini. Proyek ini bukan proyek utama saya tidak berada dalam ikatan dinas untuk menyelesaikan proyek ini. Memang ini proyek dibebankan ke saya, ke departemen saya sebagai pimpinan di departemen ini. Tetapi saya tidak punya ikatan dinas terhadap perusahaan ini. Sudah, berarti perusahaan bisa menyelesaikan sendiri. Gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Pendekatan yang dilakukan seperti itu tentu tidak akan menemukan kesepakatan. Ya. Nah, kemudian perusahaan memilih menahan Pak Klaring, tidak mengeluarkan hak uang pisah. Ini tambah salah lagi. Jangan dipikir ini yang menderita karyawan, salah. Ini perusahaan sama dengan menabung permasalahan. Ya. Tadi saya sudah sampaikan Pak Klaring itu adalah bahasa Belanda ya. Dan itu di BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tadi saya sampaikan di awal, ada disebutkan, saya lupa pasalnya berapa, 1700 berapa gitu pasalnya. Ya, hurufnya huruf Z lagi kalau nggak salah. Ya. Bahasa Belanda. Nah, dan itu sudah dibahasa Indonesia kan pakai bahasa yang zaman dulu ya, jadi sebutnya masih majikan. Di sana disebutkan kan tadi yang saya sampaikan bahwa Pak Klaring atau surat keterangan bekerja ini menjadi wajib hukumnya. Apabila karyawan sudah meminta, itu pertama. Ada resiko hukum, ada konsekuensi hukumnya. Kemudian, apalagi nggak mengeluarkan hak uang pisah, itu masalah lagi. Jadi, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka karyawan tidak bisa tidak menyelesaikannya melalui prosedur penyelesaian perselisihan.